Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami agar kami dapat melihat Engkau dan mengenal Engkau semakin dalam. Kami berdoa ya Tuhan, tolong setiap kami agar kami mengerti firman-Mu dan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari Yesaya 6 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab ini aku seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Nabi Yesaya mendapat suatu penglihatan yang luar biasa. Ia melihat Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi dan mulia. Para serafim berseru tanpa henti, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Pemandangan itu memperlihatkan betapa sempurna dan agungnya kekudusan Allah. Ketika Yesaya berdiri di hadapan kekudusan Allah, ia tidak membanggakan dirinya. Ia justru menyadari keberdosaannya dan berkata, celakalah aku binasa. Cahaya kekudusan Allah membuat Yesaya melihat kondisi dirinya yang sesungguhnya. Ia mengakui bahwa dirinya seorang yang najis dan hidup di tengah bangsa yang najis. Demikian juga ketika kita merenungkan kekudusan Allah, kita akan menyadari kelemahan, dosa, dan keterbatasan diri kita. Kekudusan Allah menolong kita melihat betapa kita membutuhkan anugerah-Nya. Bapak Ibu, namun kisah ini tidak berhenti pada pengakuan dosa. Allah dalam kasih karunia-Nya mengutus seorang serafim membawa bara dari mezbah dan menyentuh bibir Yesaya. Kesalahannya dihapuskan dan dosanya diampuni. Disinilah kasih karunia Allah dinyatakan. Allah tidak membiarkan Yesaya tinggal dalam rasa bersalah, melainkan memberikan pengampunan dan pemulihan. Melalui Yesus Kristus dosa telah dikalahkan, melalui kematian dan kebangkitannya. Setiap orang yang datang kepadanya dengan kerendahan hati akan menerima pengampunan, pemulihan, dan kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya perenungan tentang kekudusan Allah tidak hanya membuat kita sadar akan dosa, tetapi juga membawa kita semakin bersandar kepada kasih karunia-Nya yang sanggup mengubah hidup kita. Mari Bapak Ibu luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan kekudusan dan kebesaran Allah melalui firman-Nya. Milikilah hati yang rendah dan mengakui dosa dan kelemahan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa pengampunan Allah tersedia bagi setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Hiduplah dalam syukur karena kasih karunia Kristus telah menebus hidup kita. Biarkan hidup kita yang telah dipulihkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena melalui firman-Mu kami diingatkan akan kekudusan-Mu yang sempurna. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tolong kami untuk hidup dalam kerendahan hati dan senantiasa mengandalkan kasih karunia-Mu. Terima kasih karena melalui Tuhan Yesus kami beroleh pengampunan dan kehidupan yang baru. Mampukan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu dan menjadi saksi kasih karunia-Mu bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.